Kita akan belajar tentang pengangkatan gereja dan juga masa kesesakan besar, karena ini satu topik, satu tema yang seringkali membingungkan dan membuat galau bahkan orang-orang percaya. Dan sebagai orang percaya, tentunya kita harus kembali kepada sumber kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, untuk kita boleh melihat apa yang Tuhan katakan tentang hari-hari ini. Berbicara tentang masa kesesakan besar, ada minimal 4 ayat di mana hal ini disebutkan. Antara lain di dalam Matius 24 ayat yang ke-21, di sana dikatakan ada hari siksaan yang dahsyat. Ini dari Yesus sendiri tentang masa kesesakan besar. Kemudian ditulis juga di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14, masa kesesakan besar di sana disebut sebagai kesusahan yang besar. Ditulis juga di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-17 bahwa masa kesesakan besar disebut sebagai hari besar murka. Dan yang terakhir Yeremia 30 ayat yang ke-7, masa kesesakan besar disebut sebagai waktu kesusahan bagi Yakub. Ada beberapa pandangan tentang pengangkatan dan masa kesesakan besar. Ya, sebenarnya ada 4, tetapi 3 ini yang paling terkenal. Yang pertama, pengangkatan terjadi pasca tribulasi. Tribulasi adalah masa kesesakan besar, hanya berbeda terminologi, berbeda kata saja. Tetapi pandangan yang pertama tentang pengangkatan dan masa kesesakan besar adalah pandangan pasca tribulasi, yaitu gereja akan melewati masa kesesakan besar dan kemudian mengalami pengangkatan setelah masa 7 tahun tersebut. Masa ini dikenal sebagai periode kemurkaan besar. Itu pandangan yang pertama, pasca tribulasi. Pandangan populer yang kedua adalah mid tribulasi. Mid tribulasi adalah pandangan yang berkata bahwa gereja akan mengalami pengangkatan persis di tengah masa kesesakan besar, yaitu gereja akan terhindar dari paruh kedua masa kesesakan besar yang terburuk, yaitu 3,5 tahun terakhir. Artinya pandangan mid-tribulasi adalah Tuhan mengizinkan gereja melewati 3,5 tahun pertama dari masa kesesakan besar. Dan yang ketiga, inilah yang sesuai dengan pengakuan iman daripada Gereja Bethel Indonesia, yaitu pengangkatan akan terjadi pra-tribulasi. Artinya adalah gereja akan mengalami pengangkatan sebelum masa kesesakan besar dimulai. Kenapa kita percaya akan pandangan ini? Karena Alkitab dengan jelas, kalau kita belajar secara mendalam, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kodrat daripada iman kekristenan kita, bahwa memang seharusnya yang dapat dipercaya, yang paling dapat diandalkan adalah kebenaran-kebenaran terkait dengan pra-tribulasi. Saya akan mencoba menguraikan satu persatu ayat. Ya, kalau kita tidak selesai dalam satu sesi, kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, kita melihat yang pertama, Roma 8 ayat yang pertama. Sekali lagi kita berbicara tentang mengapa gereja Tuhan harus percaya kepada pengangkatan pra-tribulasi. Dan inilah kebenaran yang paling masuk di akal kalau kita belajar dari berbagai ayat. Tentunya Alkitab harus menginterpretasikan Alkitab ini bukan saja ada di 1 ayat atau 2 ayat saja, tetapi ada di berbagai bagian daripada Alkitab. Roma 8 ayat yang pertama di sini dikatakan, demikianlah sekarang. Perhatikan kata sekarang. Jadi ketika Anda dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayat ini berlaku bagi kita. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka
yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggris dikatakan, yang terjemahannya juga sama, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Jadi sama, saudara, terjemahannya. Tidak ada perbedaan dalam hal terjemahan dalam Roma 8 ayat yang pertama ini, baik versi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Artinya, sesudah seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lagi penghukuman yang harus ditanggungnya. Semua hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah konsekuensi daripada kesalahan kita, atau kita terkena imbas daripada dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada lagi perlunya Tuhan menghukum orang percaya hari-hari ini. Mereka yang percaya pada doktrin pasca tribulasi beranggapan bahwa orang percaya masih harus menanggung penghukuman atas hidup mereka. Padahal semua penghukuman bagi orang percaya itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mengapa diperlukan masa kesesakan besar? Ada dua alasan. Kita buka yang pertama di Yehezkiel 20 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Yang pertama, alasan diperlukannya masa kesesakan besar. Yehezkiel 20 ayat yang ke-37 dan 38. Di sana kalau Anda melihat perikop daripada teks ini adalah kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Ayat 37 di sana dikatakan bahwa Aku Tuhan akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Tongkat gembalaku berbicara tentang masa kesesakan besar, masa tribulasi, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi alasan pertama kenapa diperlukan masa kesesakan besar adalah untuk memisahkan para pemberontak Yahudi. Jadi disinilah Tuhan akan berurusan langsung dengan bangsa Israel, umat pilihannya dari sejak awal. Alasan yang kedua diperlukan masa kesesakan besar diambil dari kitab Mika pasal yang kelima ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama. Ini sekarang berbicara tentang alasan kedua kenapa masa kesesakan besar diperlukan. Mika 5 ayat yang ke-15 kali ini berbicara tentang orang-orang non-Yahudi termasuk di dalamnya. Di sini firman Tuhan katakan, aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada siapa? Bangsa-bangsa. Jadi tidak terbatas kepada bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Jadi alasan kedua mengapa diperlukan masa kesesakan besar adalah untuk menghukum orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya. Jadi masa kesesakan besar diperuntukkan khusus bagi dua kelompok besar. Yang pertama bangsa Yahudi, dan kedua bangsa non-Yahudi yang menolak Kristus. Mereka berdua inilah adalah objek dari murka Allah pada masa kesesakan besar. Dan kalau kita melihat, sekarang kita beralih ke kitab Wahyu. Karena periode masa kesesakan besar ini diberikan kepada kita secara rinci di dalam kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 19. Ayat ini memberikan kepada Anda dan saya kerangka daripada kitab Wahyu. Apa yang ditulis oleh Yohanes, tentunya dengan ilham Roh Kudus, dengan inspirasi daripada Tuhan sendiri. Penglihatan-penglihatan yang Yohanes lihat, inilah kerangka daripada kitab Wahyu. Yang ada di kitab Wahyu adalah tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Ini bagian pertama.
Jadi kitab Wahyu itu apa-apa saja yang telah dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Bagian kedua adalah yang sekarang, yang terjadi waktu itu. Waktu Yohanes menulis di bawah inspirasi Roh Kudus, dia menuliskan kitab Wahyu, apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian bagian yang ketiga dari kitab Wahyu adalah apa yang akan terjadi sesudah ini. Nah, ini berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudahnya. Jadi, kalau Anda kelompokkan pasal-pasal di dalam Alkitab atau kitab Wahyu secara khusus, pasal yang pertama itu berbicara tentang apa yang telah dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 dari pasal yang pertama kitab Wahyu itu berbicara tentang apa yang sudah dilihat, penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Kemudian Anda melihat di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, ini kelompok yang kedua, Tuhan berurusan dengan 7 gereja. Ya, Efesus sampai dengan Laodikia. Ini berbicara tentang apa yang terjadi waktu itu. Karena Yohanes diminta oleh Tuhan untuk menuliskan apa yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi sekarang ini pada waktu itu adalah Tuhan berurusan. Pasal 4 dan seterusnya sampai pasal yang ke-22 itu berbicara tentang bagian ketiga daripada kitab Wahyu, yaitu apa yang akan terjadi setelah semua ini. Dan kalau Anda melihat secara khusus pasal 4 sampai pasal yang ke-19, di sanalah periode yang kita kenal dengan masa kesesakan besar. Karena di sanalah ada cawan, ada meterai, ada gambaran dari pencurahan murka Allah atas bumi ini. Dan secara total, minimal kalau Anda belajar, minimal dari cawan, meterai, dan sangkakala murka Allah itu ada 21 penghakiman. Minimal. Bahkan beberapa ahli Alkitab menulis sebenarnya ada 28. Ya, tapi totalnya 21 penghakiman. Kalau Anda pikir bahwa virus corona sudah membunuh ratusan ribu orang, masa kesesakan besar akan membinasakan 1/4. Kalau Anda sekarang hari ini sudah 7 miliar lebih penduduk dunia, artinya kalau 1/4 daripada 7 miliar lebih itu hampir 2 miliar manusia akan binasa pada masa kesesakan besar. Artinya kita tidak sedang hidup di masa kesesakan besar. Masa kesesakan besar masih ada di depan kita dan kita tidak akan mengalaminya. Haleluya, orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, perhatikan kembali ke kitab Wahyu tadi. Kalau Anda melihat di pasal yang pertama, kedua, dan ketiga, 3 pasal pertama kitab Wahyu, kata jemaat atau kata church yang berarti gereja itu muncul 19 kali. Muncul 19 kali. Tetapi kalau Anda melihat di pasal yang keempat sampai pasal yang ke-19, tidak ada satupun kata jemaat ataupun kata gereja di sana. Demikian, karena ketika masa kesesakan besar yang terjadi antara pasal 4 dan pasal 19, ketika semua itu terjadi di bumi, jemaat atau gereja Tuhan sudah ada di atas sana dan tidak ada di bumi ini. Makanya tidak disebut kata jemaat di sana. Ini adalah masa Tuhan berurusan dengan bangsa Yahudi dan non-Yahudi yang tidak percaya. Dan gereja Tuhan sudah dibawa pulang untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Perhatikan lagi, ada beberapa ayat yang menarik. Secara khusus Wahyu pasal yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan mencoba untuk perlahan supaya kita semua bisa mengikuti dengan baik. Sekali lagi, kita tidak dibatasi oleh waktu karena kita bisa menyambungnya di sesi berikutnya kalau memang tidak selesai malam ini. Wahyu 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ada hal yang sangat menarik yang membuktikan bahwa ketika masa kesesakan besar mulai terjadi di bumi,
gereja sudah ada di sorga. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Ini berbicara di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ayat yang keempat, perhatikan. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ada 3 hal yang sangat signifikan. Jadi setelah Yohanes menggambarkan 7 kondisi gereja di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, Yohanes menulis tentang 24 tua-tua di surga. 3 hal yang signifikan adalah, yang pertama, mereka dalam posisi duduk. Ini penting. Mari kita buka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6, kalau bisa dibuka dalam bahasa Inggris. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Anda akan melihat di terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dikatakan Efesus 2 ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sudah dibuka? Bahasa Inggris dikatakan di sini, and have raised us up together and made us sit. Jadi bahasa Inggris memberikan posisi gereja, posisi tua-tua itu, ya, itu dalam keadaan duduk. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan membuat gereja, membuat tua-tua itu duduk bersama-sama in heavenly places in Christ Jesus. Jadi yang pertama, yang signifikan adalah mereka duduk. Yang kedua, tua-tua ini mereka memakai pakaian putih. Kita coba buka sekarang di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8, apa makna daripada pakaian putih? Bahasa Indonesia saja dibuka, karena terjemahannya kurang lebih sama. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Sama-sama putih, ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tua-tua ini memakai pakaian putih yang adalah perbuatan-perbuatan benar daripada orang-orang kudus. Hal signifikan yang ketiga dari Wahyu 4 ayat yang keempat tadi, tua-tua di surga itu mereka bukan saja duduk, bukan saja memakai pakaian putih, tetapi mereka memakai mahkota di kepala. Sekarang kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Haleluya. Di sana Rasul Paulus menulis, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya 24 tua-tua di surga yang kita lihat dalam Wahyu 4 ayat yang keempat, bahwa mereka duduk, mereka memakai pakaian putih, mereka mengenakan mahkota di kepala, mereka adalah perwakilan dari gereja. Mereka adalah representasi dari gereja yang saat itu sudah ada di surga. Dan ayat ini terjadi di awal masa kesesakan besar. Pertanyaannya, di manakah gereja berada? Mereka ada duduk dan dikenakan jubah dan dimahkotai. Ada di mana? Di surga. Inilah bukti bahwa gereja akan mengalami pengangkatan pra-tribulasi, pra daripada masa kesesakan besar. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ini yang sudah sempat saya singgung tadi, tentang betapa mengerikannya
masa kesesakan besar. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan gerejanya melewati masa ini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas berapa? Seperempat dari bumi untuk apa? Membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Kalau Anda berpikir bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, tunggu sampai nanti masa kesesakan besar. Akan ada satu periode waktu yang jauh lebih menakutkan dari apa yang sedang kita alami saat ini. Bahkan diperkirakan selama masa kesesakan besar di bumi ini akan tertumpah sebanyak 5 juta meter kubik darah manusia. Itulah banyaknya volume darah yang akan tertumpah di bumi ini karena kekuasaan daripada antikris. Kalau Anda perhitungkan, ya, beberapa ahli memprediksikan bahwa COVID diperkirakan bisa memakan korban jiwa sampai 500.000, saat ini 300-an ribu. Kalau COVID bisa memakan korban jiwa sampai 500.000, artinya korban pada masa kesesakan besar itu 4.000 kali lipat lebih banyak korban jiwa dibandingkan siapa dan orang-orang yang mati karena COVID-19 ini. Korban yang ada diperkirakan 8 kali dari populasi Indonesia, karena populasi Indonesia saat ini kurang lebih 260-270 juta. Ini mendekati 2 miliar manusia, 8 kali populasi Indonesia. Anda bisa membayangkan sendiri masa kesesakan besar, betapa mengerikan, betapa menakutkan. Tetapi sekali lagi puji Tuhan, kalau Anda dan saya hidup di dalam Kristus dan kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, kita akan diangkat dan bertemu dengan Dia di angkasa, dan kita akan diselamatkan dari masa kesesakan besar. Pengajaran tentang pengangkatan pratribulasi ini, seperti saya sudah katakan di awal, ini tidak hanya didasari oleh satu bagian daripada Alkitab saja, melainkan didukung oleh bagian lain dalam Alkitab. Karena di dalam ilmu interpretasi Alkitab, ilmu hermeneutika, ya, Anda harus ada satu prinsip yang berkata Alkitab harus menginterpretasikan Alkitab. Kita lihat sekarang di dalam 2 Tesalonika 2. Mulai dari ayat yang pertama, kita akan membandingkan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu dan apa yang ditulis di dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita lihat sama-sama di sana. Perikopnya adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu. Jadi jelas di sini Rasul Paulus langsung membagi kedatangan Yesus kali yang kedua dan pengangkatan sebagai 2 peristiwa yang berbeda. Ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ini juga instruksi bagi Anda dan saya, supaya kita tidak lekas bingung dan tidak gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi di sini hari Tuhan berbicara tentang tribulasi, berbicara tentang masa kesesakan besar. Jemaat di Tesalonika, mereka berpikir bahwa masa kesesakan besar sudah dimulai dan mereka sedang mengalaminya. Artinya mereka tertinggal, ya, di dalam pengangkatan. Paulus menulis suratnya yang kedua ini, karena ada 2 surat Tesalonika. Yang kedua ini ditulis untuk memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak ada di tengah masa kesesakan besar. Jadi Paulus menulis surat ini untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah mereka sedang ada dan mengalami masa kesesakan besar? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang dijawab oleh Rasul Paulus adalah, apakah benar bahwa kita, gereja Tuhan, tidak perlu melewati
masa kesesakan besar. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga sekarang dari 2 Tesalonika 2. Di sana dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ini juga perintah bagi Anda dan saya, supaya dalam hal ini kita tidak disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari apa? Hari kesesakan besar itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum hari itu, sebelum masa kesesakan besar terjadi, beberapa hal harus terjadi lebih dahulu. Minimal ada 3 hal yang harus terjadi. Yang pertama, harus terjadi kemurtadan. Murtad di sini artinya mundur di dalam iman, ibadah, mundur di dalam kepercayaan kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, mungkin kita pernah mendengar bahwa menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua akan terjadi kekacauan rohani yang besar-besaran. Saya mau katakan Alkitab tidak menubuatkan demikian. Mungkin pada akhir nanti setelah melewati masa kesesakan besar, di ujung sebelum Kristus datang kali yang kedua, bisa terjadi KKR atau kebangunan rohani besar-besaran. Tetapi menjelang pengangkatan, di sini dikatakan justru yang terjadi sebaliknya, akan banyak orang yang murtad. Tuhan bisa saja mengirimkan revival, Tuhan bisa saja mengirimkan kebangunan rohani, tetapi Alkitab tidak menubuatkan demikian. Yang kedua yang harus terjadi selain murtad adalah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di sana ditulis bahwa manusia durhaka harus dinyatakan. Ini berbicara tentang antikris. Dan kalau hari ini kita belum tahu siapa antikris, artinya kita tidak sedang hidup di masa kesesakan besar. Dan yang ketiga serta yang terakhir, sebelum hari itu terjadi, maka ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, mari kita lihat sama-sama. Di sana dikatakan, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Apa yang menahan masa kesesakan besar terjadi? Apa yang menahan dinyatakannya antikris? Ya, sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Siapa yang menahan? Atau apa yang menahan dinyatakannya manusia durhaka? Jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menahan dunia ini dan bumi ini mengalami hal-hal yang lebih buruk dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita harus bersyukur ada Roh Kudus yang hidup di dalam setiap orang percaya. Karena Roh Kuduslah yang menahan kejahatan itu lebih intensif daripada apa yang sedang dialami oleh dunia ini hari-hari ini. Ketika yang menahan, yang adalah Roh Kudus itu disingkirkan, ayat yang 8 tadi dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Pertanyaan saya adalah, di manakah Roh Kudus berada? Di dalam orang percaya, bukan? Setiap kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan Roh Kudus akan disingkirkan dari bumi kalau Anda dan saya masih ada di bumi ini? Artinya, selama Anda dan saya masih ada di bumi ini, antikris tidak bisa menyatakan dirinya karena Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Artinya gereja Tuhan, orang-orang kudus Tuhan harus diangkat terlebih dahulu, baru yang menahannya itu disingkirkan dari bumi. Pada saat itulah antikris akan menyatakan dirinya ketika gereja sudah mengalami pengangkatan. Haleluya. Satu ayat lagi, Wahyu 3 ayat yang ke-10. Haleluya. Wahyu 3 ayat yang ke-10 ini mungkin adalah, kalau Anda harus cari satu ayat saja untuk membuktikan kebenaran pengangkatan pratribulasi,
membuktikan kebenaran daripada pengangkatan sebelum masa kesesakan besar. Ini mungkin satu-satunya ayat yang terbaik untuk kita bisa menjustifikasi pra-tribulasi. Wahyu 3 ayat yang ke-10 ini adalah firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, mungkin Anda membaca ayat ini, kemudian Anda berpikir bahwa, oh, ini bisa punya dua makna. Makna yang pertama, bisa saja memang kita dilepaskan dari masa kesesakan besar dengan mengalami pengangkatan sebelum masa kesesakan besar itu dimulai. Tetapi ayat ini juga bisa punya makna yang kedua, yaitu bahwa kita akan mengalami masa kesesakan besar, tetapi kita akan dilindungi oleh Tuhan selama masa kesesakan besar. Mana yang benar? Mari kita lihat bahasa Inggrisnya supaya kita tidak bingung. Coba dibuka dalam versi bahasa Inggris dari Wahyu 3 ayat yang ke-10. Tuhan akan melindungi kita, perhatikan. I also will keep thee from the hour of temptation. Jadi yang Tuhan itu melindungi kita bukan kita harus melewati masa itu dan selama kita melewati itu Tuhan melindungi kita. Bukan. Di sini artinya Tuhan bahkan tidak akan mengizinkan kita melihat the hour of testing, the hour of temptation. Gereja Tuhan bahkan tidak akan diizinkan oleh Tuhan untuk melihat dimulainya masa kesesakan besar. Kita akan diproteksi, kita akan dilindungi from the hour, from the time it starts, from the time it happens. Kita akan dilindungi dari mulai terjadinya masa kesesakan. Jadi bukan kita dilindungi selama masa kesesakan dan kita harus tetap melewatinya, tetapi bahkan Tuhan tidak akan mengizinkan kita ada di bumi ini ketika masa kesesakan besar itu mulai terjadi. Dan jemaat di Philadelphia ini adalah gereja sejati di akhir zaman. Mereka adalah gambaran gereja yang percaya sepenuhnya, yang percaya dengan sungguh-sungguh di hari-hari terakhir. Bandingkan dengan jemaat di Laodikia, karena juga ada ya jemaat-jemaat di akhir zaman ini yang suam-suam kuku, yang tidak dingin, tidak juga panas, ya, yang tidak terkoneksi dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, tapi jemaat di Philadelphia ini berbeda. Mereka adalah jemaat yang sejati. Dan ayat ini berisi janji kelepasan dari hari pencobaan. Tuhan tidak akan mengizinkan gerejanya, orang-orang kudusnya, orang-orang yang dia sudah bayar lunas dengan darahnya sendiri, untuk melihat kemurkaannya atas bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi yang menolak Kristus. Seringkali ada pandangan lain yang berkata bahwa ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dimana mereka tetap harus melewati dapur perapian itu. Tetapi selama mereka melewati dapur perapian, mereka dilindungi. Ada juga yang berkata bahwa oh, gereja Tuhan itu seperti Nuh. Nuh juga ya mengalami yang namanya air bah, tetapi Nuh dilindungi di dalam bahtera selama air bah melanda. Tetapi saya mau katakan Wahyu 3 ayat yang ke-10 mematahkan pandangan tersebut. Karena Wahyu 3 ayat 10 jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan melindungi kita dari sejak dimulainya masa kesesakan besar. Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengangkat gerejanya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Gereja tidak akan melihat waktu masa kesesakan besar itu terjadi. Kita dijauhkan dari peristiwa itu. Ini janji yang sangat jelas bahwa gereja tidak akan melewati masa kesesakan besar.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya pikir ya karena sudah terlalu banyak, kita bisa lanjutkan besok. Ya. Tapi saya akan tutup ya besok hari Minggu pagi kan ibadah. Iya, pagi sudah cukup, satu sesi lagi sudah. Jadi ya saya akan tutup sesi pertama kita ini dengan apa yang Alkitab nasihatkan selama kita menantikan hari Tuhan itu, hari pengangkatan itu. Satu ayat yang tidak asing lagi, mari kita buka di dalam Roma 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Ayat 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saya percaya zaman selalu membangunkan orang dari tidur. Kalau Anda tidur mendengar khotbah akhir zaman, itu keterlaluan, saudara. Haleluya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari ini lebih dekat dari hari kemarin. Besok akan lebih dekat daripada hari ini. Minggu depan akan lebih dekat daripada minggu ini. Hari sudah jauh malam. Perhatikan polanya Tuhan. Tuhan tidak berakhir dengan malam hari. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bagian terakhir artinya bahkan jangan merencanakan kejahatan apapun untuk kita lakukan. Ada 3 hal yang ditulis di dalam Roma 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, tetaplah berlutut, tetaplah berdoa, tetaplah berjaga-jaga, tetaplah bersikap baik, tetaplah rendah hati, tetaplah tunduk dan taat kepada Yesus Kristus, kepada para pemimpin yang Tuhan berikan otoritas atas kehidupan kita, karena mereka lah yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap tajamkan pedangmu. Artinya terus izinkan Tuhan untuk mengikis kedagingan kita, baik melalui firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan ataupun melalui hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Izinkan kedagingan kita semakin terkikis. Ya, kita hidup dari hari ke hari, belajar untuk menyangkal diri kita, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak-Ku Tuhan. Aku hidup tidak mau suka-sukaku, tetapi suka-suka-Mu Tuhan. Gunakan semua karunia, semua talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda untuk kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tataplah ke atas, tetaplah menengadah ke atas. Karena dari sanalah datang pertolonganmu, dari sanalah datang kelepasanmu, dari sanalah datang keselamatanmu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menantikan pengangkatan. Anda dan saya tidak akan melewati masa kesesakan besar. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.